Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Kami dari kelompok Web Kelas A dengan anggota Aisyah Khairniza, Nyoman Berlianda, dan Junior Islamiyati. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tampilan-tampilan dalam website kami, yaitu Edelweiss Florist. Kami merancang website Edelweiss ini dengan tujuan untuk membuka marketplace untuk florist di Kota Mataram. Website ini dibangun menggunakan framework CI dengan template current clip untuk tampilan customer dan template bootstrap untuk tampilan admin. Berikut merupakan tampilan home dari website kami, yaitu Edelweiss Florist. Di sini terdapat logo dari website kami, yaitu Edelweiss Florist. Apabila diklik pada logo, maka akan kembali pada halaman home. Di sini dapat diklik. Apabila customer mengklik, maka menuju ke shop dengan kategori birthday bucket. Jadi di sini terdapat 5 kategori. Yang pertama birthday bucket. Kemudian ada wedding bucket. Yang ketiga ada hand bucket. Kemudian ada flower box. Dan yang terakhir ada flower vase. Apabila customer ingin melihat detail dari setiap produk, customer dapat mengklik pada gambar ataupun dapat mengklik pada nama dari produk. Jadi di sini merupakan detail dari produk. Apabila customer ingin memesan, maka tinggal mengklik Add to Cart. Jadi, setelah customer melakukan pemesanan, maka akan kembali ke halaman shop, di mana nantinya customer dapat melakukan pemesanan untuk produk yang lainnya. Di sini, item yang semula awalnya 0 bertambah menjadi 1 setelah dilakukan pemesanan pada sebelumnya. Dapat dilihat pada menu chart. Jadi, pada menu chart, terdapat item-item atau produk yang akan dipesan oleh customer. Apabila customer ingin melakukan pembatalan pemesanan, maka customer dapat mengklik Delete My Chart. Delete. Nah, setelah di-delete, maka isi dari chart akan kosong dan tidak terdapat tombol checkout dikarenakan tidak ada produk yang akan dipesan. Kemudian, customer dapat melakukan pemesanan ulang. Jadi, customer ingin memesan flower up, add to chart, kemudian ingin memesan hand bucket lullaby, kemudian dilihat pada menu chart. Dan apabila customer ingin menambah quantity dari pesanan, maka dapat mengklik Add to Chart lagi. Dan quantity-nya berubah menjadi 2. Setelah pesanan customer sudah fix, maka customer dapat melakukan checkout. Customer dapat mengklik checkout pada tombol yang di sini atau di sini. Jadi kita coba yang di sini terlebih dahulu. Dikarenakan customer belum memiliki akun, jadi customer akan membuat akun. Jadi dibuat dulu namanya Kristal, emailnya Kristal, passwordnya dimasukkan. Repeat passwordnya harus sama dan agree. Register. Sekarang customer login, masukkan passwordnya dan melakukan login. Kemudian menuju ke halaman checkout. Di sini dimasukkan nama penerima, email penerima, kemudian kotanya.
Jadi ini yang sekitaran Lombok. Kemudian dipilih Mataram. Alamat lengkapnya. Kemudian kode posnya. Nomor teleponnya. Dan komennya. Kemudian di sini ada chart total, di mana tadi ada 3 item yang telah dipesan, kemudian harganya, dan ongkos kirimnya yang gratis, sehingga totalnya menjadi sama dengan subtotal. Kemudian dilakukan check out. Dan tertera tulisan the order has been successfully created. Berarti pesanannya telah dibuat. Menekan My Profile. My Profile ini akan menampilkan foto dari customer itu sendiri dengan kapan dia join ke halaman atau ke website Edelweiss Florist itu sendiri. Kemudian di sini ada edit profile, di mana customernya bisa menambah fotonya. Di sini bisa kita lihat bahwa fotonya masih berupa default, jadi belum ada gambarnya. Di sini kita bisa merubah fotonya. Kita coba ya. Kita ubah fotonya. Berikut hasil dari update dari fotonya tersebut. Jadi fotonya yang tadi awalnya default menjadi foto yang diupdate. Kemudian di sini customer juga dapat men-change passwordnya dengan syarat mengetahui password aslinya. Jadi sepertinya misalnya kita mau change passwordnya di sini kita masukkan, kemudian new passwordnya kita masukkan. Tapi jika kita password yang ada pada kolom di sini tidak sama dengan password yang ada pada kolom ini, maka password tidak akan diubah karena passwordnya tidak sama. Begitu juga jika password yang kita masukkan pada tabel current passwordnya tidak sesuai dengan password yang sebenarnya, maka passwordnya tidak akan dapat diubah. Wrong current password, seperti itu. Jadi hal ini untuk salah satu sistem security yang kita masukkan. Jadi seseorang tidak dapat mengubah password sebuah akun tanpa mengetahui password asli akun tersebut atau password akun tersebut saat dia membuka akunnya. Kemudian setelah change password, user juga dapat melakukan logout. Dan yang terakhir ada menu About Us yang berisi About Edelweiss, yaitu moto kami dalam membuat usaha ini. Kemudian ada manajemen, yaitu tim yang berada di balik layar. Kemudian ada history awal pembuatan, ada privacy policy, bagaimana keamanan customer kami jaga. Kemudian ada terms dan kondisi dari pembelian bunga itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang halaman adminnya. Sebelumnya saya jelaskan sedikit database-nya. Di sini ada chart ini berisi data-data produk bunga yang akan dibeli. Terus di sini ada kategori itu berisi tentang kategori-kategori bunganya. Terus ada checkout di sini data-data penerima bunganya. Di sini ada home. Di sini home itu untuk menampung data-data homepage yang ada di sini. Terus habis itu di sini ada produk itu data-data bunganya sendiri. User ini untuk menyimpan data-data user, ada admin maupun customer. Nah, user role ini digunakan untuk menentukan dia itu admin atau customer. Nah, kemudian kita akan masuk ke halaman adminnya. Kita harus login dulu.
adminnya di sini ada Yuniar Islamiati, terus passwordnya sini. Karena passwordnya saya masukin salah, jadi saya masukin ulang lagi. Sini ada ini login. Nah, di sini usernya ada 4 jumlahnya, terus ada flower datanya 30 jumlahnya, order yang masuk baru 4, dan yang komplit baru 1. Untuk menu-menu yang ada di halaman admin ada dashboard, user ini untuk data-data usernya, di sini ada order, data-data ordernya, profile ini isinya tentang my profile, edit profile, sama change password, terus di sini ada tabel, isinya tabel dari flowernya, kategorinya, sama homepage customernya, terus di sini ada logout, terus di sini juga bisa melihat profile, edit profile, sama logout. Nah, terus untuk ke halaman usernya, di sini ada user datanya, di mana admin bisa melihat semua data-data user yang telah bergabung di sistem. Di sini adminnya bisa melakukan penghapusan data tersebut, di mana misalnya kalau saya mau hapus data dari Berlianda Kim, saya akan hapus. Kemudian di sini konfirmasinya, are you sure want to delete? Terus habis itu oke. Terus sini user datanya itu ada image-nya, name-nya, email-nya, role name. Nah, di sini role name-nya ini didapatkan dari tabel role ID-nya, di mana ID-nya masuk ke dalam tabel usernya. Terus di sini ada member signs-nya. Terus di sini kita masuk ke halaman order. Jadi di sini ada halaman ordernya. Halaman ordernya itu berisi ID-nya, name-nya, name penerima bunganya nanti, terus ada email penerima bunganya, ada kotanya, ada alamat lengkapnya, ada date-nya. Date-nya ini tanggal orderan dibuat, sama status. Status ini bisa admin ubah kalau orderannya telah selesai. Nah, di sini ada action. Action ini di mana kita bisa lihat detailnya sama bisa mengubah statusnya. Coba kita lihat detailnya Kristal. Kristal di sini ada detail name-nya, ada emailnya, ada kotanya, ada alamat lengkapnya, ada kode posnya, sama orderan dibuatnya, ini kontak yang bisa dihubungin, sama komen yang diberikan untuk adminnya, sama statusnya on process. Nah, di sini ada detail pesanannya, di sini ada foto dari bunga yang dipesan, ini nama bunga yang dipesan, sama quantity jumlahnya. Di sini ada price-nya, subtotalnya, sama grand total semuanya. Terus di sini ada action-nya, di mana action-nya ini kalau misalnya kita mau ubah statusnya ini menjadi down, terus kita save. Di sini ada pemberitahuan alert-nya. Terus ini down sudah selesai. Terus kemudian ada halaman selanjutnya, ada halaman profile. Di sini ada my profile. Di sini halaman adminnya. Terus di sini ada edit profile. Nah, edit profile ini emailnya ini tidak bisa diganti sebagai username-nya. Terus full name-nya ini admin bisa mengubah jadi namanya jadi Yuniar Islam aja. Terus di sini picture-nya admin bisa ubah. Coba kita ubah. Kita cari foto adminnya. Sini. Terus kita edit. Kembali ke halaman my profile-nya. Terus your profile has been updated. Ini profilnya udah diubah. Terus di sini ada change password. Passwordnya ini kalau password yang sama sebelumnya, terus password barunya. Terus kalau repeat passwordnya tidak sama new passwordnya, jadi ada pemberitahuan kalau ternyata new password sama repeat passwordnya salah. Jadi kalau di sini kita passwordnya masukin sebelumnya, terus di sini new passwordnya, terus di sini new passwordnya, repeat passwordnya, terus anggap kalau current passwordnya ini salah. Kita change. Ternyata ada pemberitahuan kalau current passwordnya ini salah. Coba kalau yang benar. Terus new passwordnya sudah benar. Terus repeat passwordnya juga sudah benar. Kita change. Password berhasil dirubah.
Terus kita ke halaman tabel. Di sini ada tabel flower, kategori, sama homepage image. Nah, kita menuju ke tabel flower. Jadi ini halaman dari data bunganya. Di sini ada banyak sekali data-data bunganya. Nah, di sini ada nomornya. Data ada 30 bunga. Terus di sini ada nama bunganya, ada harga bunganya. Di sini ada kategorinya, ada birthday, ada wedding, ada hand, ada box, ada vase. Nah, ini deskripsi dari bunganya. Kemudian di sini admin bisa melakukan action. Action ini melihat detailnya. Sini ada detail flowernya. Sini ada name flowernya, price-nya, kategorinya, deskripsinya, nama image-nya. Ini ada image-nya. Terus kita bisa kembali. Di sini kalau admin mau hapus bunganya, terus di sini kalau mau edit bunganya, sama di sini ada tambah data bunganya. Sama di sini admin bisa search bunga apa yang dicari. Sekarang kita cobain ke action-nya yang edit. Coba kita edit bunga yang kita cari, bunga yang hand, Clarika. Ini admin bisa lihat data sebelumnya. Di sini ada namanya Clarika medium. Terus ada price-nya, ada kategorinya, ada deskripsinya. Di sini ada bunga sebelumnya. Nah, di sini admin mau ubah jadi namanya Clarika new. Terus harganya admin ubah jadi 350.000. Terus kategorinya tetap hand. Terus deskripsinya didiamin. Terus image-nya kita cari image di sini. Sini terus ada image-nya lagi. Di sini image keduanya. Terus kita save. Flower has been changed. Terus coba kita lihat detailnya tadi. Clarika new. Ini udah terupdate kan ya. Terus kita kembali. Kemudian di sini kita akan mencoba search. Misalnya kita cari Celarkia. Sini muncul bunga namanya Celarkia. Sini coba kita hapus dia. Hapus. Are you sure want to delete? Terus oke. Nah, kembali ke sini lagi. Bunganya yang Celarkia tadi itu sudah dihapus. Kemudian di sini kita bisa menambahkan data bunga. Di sini ada from inputnya, misalnya namanya yellow. Terus ada price-nya, misalnya ini juga sama 350. Kategorinya kita masukin hand. Deskripsinya misalnya bunga ini berwarna jingga. Terus kita upload image-nya. Ini ada yang satu. Terus image keduanya kita upload. Terus kita save. Nah, flower has been. Terus di sini kita cari. Nah, ini udah masuk bunganya yellow-nya. Terus di sini ada kategori. Ini kategori ini kita bisa lihat nomornya ada 5 kategori. Di sini nama kategorinya. Terus ini ID kategorinya ada 1 sampai 5. Terus di sini ada homepage image. Homepage image ini sebenarnya data bunga yang ada di homepage halaman user. Nah, sini tadi kan kita lihat detailnya ya. Di sini kan bunga pertama ini ada baby bird. Terus di sini bisa diubah. Misalnya kita mau ubah harganya, misalnya start price 250.000. Terus kita save. Ini udah berubah. Terus ada Rose Valentine di sini. Terus misalnya kita ubah gambarnya ya. Kita ubah gambarnya yang ini. Pakai yang ini. Terus kita save. Nah,
Terus kita coba lihat di home-nya tadi. Sini kita lihat di home-nya. Nah, ini bunganya udah berubah, kan sebelumnya enggak begini. Terus di sini ada my profile, ini ke profilnya, ini edit profilnya, terus sama di sini ada logout. Nah, kembali ke halaman login. Sekian adalah penjelasan tentang tampilan-tampilan yang berada pada website kami, yaitu Adobe Flores. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aisyah, mewakili teman saya Berlianda dan Yuniar. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.